sebetulnya prinsip dari kesetaraan gender ini kan keseimbangan peran. Jadi bukan perempuan mengalahkan laki-laki ataupun laki-laki terkalahkan oleh perempuan. Kayaknya kok kurang pas ketika kamu salah gara-gara kamu perempuan atau kamu nggak maksimal gara-gara kamu laki-laki. Untuk saya itu memahami konsep pengaruh kesamaan gender ini lebih kepada ada part-partnya atau kelemahan-kelemahan atau pasal-pasal kosongnya laki-laki yang diisi perempuan. Begitu juga sebaliknya. Assalamualaikum Mbak Hani. Waalaikumsalam. Kenapa Mbak? Ceria banget loh Mbak Hani hari ini loh. Alhamdulillah bahagia ketemu Mbak Komi. Iya benar, terakhir kita ketemu itu kita lagi ngobrolin Teras Suara Tuban itu kan. Insya Allah. Dan Mbak luar biasa. Insya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa itu saya datang dan wow. Makasih ya Mbak. Beneran sesuai dengan ekspektasinya Mbak Hani yang diceritakan pada saat itu. Terus ternyata antusias masyarakat juga waktu itu luar biasa. Alhamdulillah. Kayak apa ya, sebenarnya sih kalau saya sebagai orang kota Surabaya memandangnya ini hanya festival begitu, cuman memang ada ciri khasnya, tapi ternyata antusias masyarakat Tuban itu luar biasa karena ciri khasnya itu tadi. Dan pada saat saya datang, wah keren ya ternyata. Masya Allah, terima kasih Mbak, itu juga support luar biasa. Jadi bagaimana waktu itu diliput, diberitakan oleh Mbak Komi, paling tidak Tuban ini jadi lebih bisa dikenal. Iya, luar biasa pokoknya Teras Suara. Tahun depan harus ada lagi. Insya Allah tahun ini kita mau bikin teras swasta. Oh iya? Iya. Oke, nanti saya datang lagi ke Tuban. Semoga ya Mbak, semoga sesuai ekspektasi lagi. Betul, tapi seorang Mbak Hani ini kan kalau kita bicara seorang Aulia Hani seorang perempuan. Tapi luar biasa kiprahnya sebagai seorang perempuan. Saya tuh ngelihat Instagram Mbak Hani tuh ada aja ya? Ada aja gebrakannya Mbak Hani sebagai seorang perempuan tuh ada aja gitu loh. Kalau kita bicara seorang perempuan, apa definisi perempuan di mata Aulia Hani? Masya Allah sih mungkin ya Mbak, madrasah. Kita tahu kalau emang perempuan itu kan madrasah. Kita juga tahu bahwa perempuan itu menjadi anak punya peran dan punya keunggulannya, menjadi istri juga punya peran dan keunggulannya, apalagi menjadi ibu. Luar biasa. Iya, ibumu baru ayah. Iya betul. Jadi kalau mau menggambarkan perempuan tuh ya Masya Allah. Apalagi di agama kita tuh katanya nih memuliakan ya. Terus doanya seorang perempuan itu lebih cepat terkabul begitu. Masya Allah. Masya Allah. Doanya ibu, doanya anak. Iya betul. Doa anak perempuan, doa istri, doa ibu itu lebih didengar dan lebih cepat terkabul. Semoga memang seperti itu. Amin. Tapi bicara seorang perempuan lagi Mbak, apa sih Mbak sebenarnya peran seorang perempuan terutama di perekonomian? Kalau di keluarga kita sudah tahu ya. Bagi seorang perempuan yang sudah punya keluarga itu jabatannya banyak banget Mbak. Menteri Keuangan, menteri apapun. Dia kayaknya bisa jadi presiden tuh dia di rumah ngurusin segala hal gitu kan. Bu, iya semuanya Bu gitu nyari. Barangku di mana, iniku di mana. Nanti ada yang ketinggalan, ibu gitu nggak disiapin, ibu nggak inget. Loh padahal itu kan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tapi balik lagi, perempuan di rumah itu bisa jadi seorang presiden mungkin ya, karena semuanya di-handle seorang perempuan gitu. Tapi kalau di luar rumah, peran seorang perempuan apalagi di bidang perekonomian, di UMKM mungkin kalau kita melihat biasanya perempuan ini lebih banyak di UMKM ya Mbak. Jadi pedagang, atau mungkin pengrajin dan lain sebagainya. Peran seorang perempuan ini sebenarnya seperti apa sih Mbak menurut Mbak Hani? Kalau saya ini sebenarnya membaca beberapa referensi ya Mbak. Ada laporan dari International Finance Corporation pada saat itu di tahun 2016, UMKM milik perempuan itu menyumbang 9,1% pada PDB Indonesia. Itu baru di Indonesia. Di Jawa Timur juga kita sudah mengetahui lah beberapa literasi-literasi, berita-berita bagaimana UMKM perempuan ini Masya Allah bertumbuh dan berkembangnya. Terlebih yang bergerak di bidang makanan minuman, pakaian, fashion, kria. Nah itu tuh Mbak, tiga sektor itu yang ternyata menurut laporan International Finance Corporation tahun 2016 itu yang menyumbang, apalagi di UMKM milik perempuan itu yang menyumbang sebegitunya untuk PDB di Indonesia. Tapi
Kalau kita bicara UMKM milik perempuan, kita dilihat dari kondisi ekonomi juga ya Mbak ya. Saat ini kondisi ekonomi Indonesia ya kita tahu lah ya seperti apa. Semuanya menurun begitu. Pasca pandemi kemarin ternyata COVID nggak cuma berhenti di 2021 aja, tapi dampaknya, efeknya itu sampai sekarang di tahun 2025, bahkan 2025 sudah hampir berakhir nih. Tapi kondisi ekonomi semakin terpuruk kayaknya. Belum ini ya bertumbuh, belum bertumbuh, iya begitu. Peran seorang perempuan di bidang ekonomi pasca pandemi ini harus seperti apa gitu loh Mbak? Oke. Ngomongin data lagi nih Mbak, laporan karena mungkin beberapa waktu yang lalu kita juga pernah berbicara beberapa terkait kekuatan perempuan di UMKM juga. Iya, nah betul. Di sini kami mencoba untuk mengaturkan bahwa laporan UNDP sendiri terkait dampak pandemi, usaha yang dikelola perempuan itu ternyata lebih mampu bertahan. Oh iya? Iya, di sini datanya 47% perempuan dan 40% pria. Ternyata kenapa sampai seperti itu? Ternyata perempuan itu lebih banyak beralih ke penjualan daring. Inovasi itu ternyata yang memberikan dampak kepada teman-teman pelaku UMKM perempuan ini untuk bisa bertahan setidaknya tanpa kehilangan pasar. Karena mungkin pada saat itu kita tahu sendiri ya Mbak, bagaimana terbatasnya kita secara fisik hadir, bagaimana akhirnya beberapa sektor-sektor juga terdampak terkait beberapa hal yang memang harus ditutup pada saat itu. Dan ternyata ada laporan dari UNDP sendiri bahwa dengan beralih ke penjualan daring dan teman-teman perempuan ini berinovasi ke sana, itu 47% perempuan dan 40% pria. Walaupun memang tidak jauh ya Mbak, tapi masih lebih tinggi perempuan sejumlah 7% dibandingkan UMKM yang dikelola oleh teman-teman pria. Mungkin ini kali ya Mbak ya, kalau kita bicara tentang perempuan itu kan lebih teliti, lebih detail, terus lebih telaten gitu loh Mbak. Terbiasa juga nggak sih Mbak? Maksudnya terbiasa, kadang kan sebagai perempuan itu yang tadi Mbak juga ngendikan, Menteri Keuangan iya, juga, betul. Iya, kayak terbiasa ngeplot duit segini itu bisa dimaksimalkan, diefisiensikan untuk apa? Ya untuk memenuhi keuangan apa? Baik keuangan di usahanya maupun keuangan di rumah tangga. Iya betul. Dari belajar dari, karena kebanyakan kalau kita bicara UMKM perempuan ini banyak sekali, saya nggak tahu ya perbandingannya berapa persen, tapi banyak juga yang sudah berumah tangga. Artinya mereka memiliki pengalaman dalam rumah tangganya, mengatur segala macam di dalam rumah yang akhirnya diimplementasikan di bisnisnya. Begitukah? Nah, Mbak Komi juga kan pelaku ya. Mbak Komi kan juga langsung dari tema. Mbak Komi kan juga pelaku usaha. Mungkin karena Mbak Komi juga terbiasa ngeploting, maksudnya ini adalah anggaran untuk ini, anggaran untuk ini. Itu perempuan itu lebih disiplin dalam mengalokasikan dana nggak sih Mbak? Iya benar. Gitu. Tapi juga ada tantangannya ternyata. Apa itu? Terkadang itu kecampur aduk. Oh iya sih. Kecampur aduk. Harusnya ini untuk ini, tapi kayaknya buat beli ini dulu deh. Jadi ngambil itu dulu, lupa ngembaliin. Gitu nggak Mbak? Iya sih, benar sih Mbak. Ya, karena sebenarnya kalau benar sih Mbak, kita biasa mengkotak-kotakkan begitu kan ya. Saya nggak tahu ya apakah laki-laki itu bisa mengkotak-kotakkan seperti perempuan, tapi yang saya tahu adalah perempuan itu lebih bisa mengkotak-kotakkan nih. Oke, ini begini, ini itu berjalan dalam satu waktu gitu kan Mbak. Dan ternyata ini berdampak juga ketika kita melakukan bisnis. Bisa ditarik kesimpulan, ada efeknya. Mungkin juga karena teman-teman pria juga kayak lebih fokusku yang penting cari duit. Terus nanti bisa dibantu nih sama istriku, dibantu ini terhadap pengelola keuangan. Dan kadang juga mungkin teman-teman pria juga trust juga kan ke perempuan, mungkin lebih teliti juga yang tadi Mbak Komi ngendikan, mungkin juga lebih hati-hati terkait nulis ininya. Kita kan biasa mengulang ya Mbak, bener nggak ya tadi ditulis ini di sini. Tapi kalau laki-laki orientasinya pokoknya saya cari duit dulu, fokusnya yang penting ada pemasukan dulu. Juga mungkin karena tanggung jawab sebagai laki-laki itu yang diutamakan gitu nggak Mbak? Oke, berarti kan bisa ditarik kesimpulan bahwa fokus dari laki-laki itu berbeda dengan fokusnya perempuan. Makanya perempuan bisa seperti ini, laki-laki tidak bisa seperti ini karena memang fokusnya berbeda begitu. Kalau Mbak Komi ngendikan seperti itu, mungkin kalau saya lebih kepada karena perempuan ini, laki-laki tuh punya kewajiban menafkahi.
Iya, betul. Dan perempuan ini membantu. Oke. Karena kan bagaimanapun perempuan ini kan tetap makmum. Betapapun perempuan tidak bisa menjadi imam. Iya, betul. Kecuali dalam kondisi tertentu, gitu, Iya. Mbak. Itu kan akan berbeda. Nah, mungkin itu juga yang membuat fokus utamanya perempuan itu berbeda dengan laki-laki begitu. Akhirnya perempuan ini juga berperan di bidang ekonomi, terutama di UMKM-nya begitu. Membantu. Kadang kan mungkin ya Mbak, pilihan itu tuh menjadi pilihan kedua. Karena kalau mungkin boleh milih, itu pasti kan perempuan itu lebih milih jadi ibu dulu nih, ngurusin anak-anakku dulu nih, karena kembali ke madrasah tadi loh Mbak. Iya betul. Kayak gitu. Sejujurnya tidak ada independent woman ya Mbak. Setiap independent woman tuh pengennya juga dinafkahin gitu kan. Nggak mau juga nih sepenuhnya jadi independent woman begitu kan. Tapi sebenarnya perempuan ini bisa nggak sih Mbak jadi jembatan menuju ke kesetaraan gender begitu. Kita balik lagi ada perempuan, ada laki-laki begitu kan. Kalau selama ini kan dianggap bahwa laki-laki tuh yang kuat dan segala macamnya, sehingga perempuan tuh dianggap lebih lemah gitu. Tapi kalau kita bilang bahas tentang kesetaraan gender, apakah peran pemberdayaan perempuan ini bisa menjadi jembatan menuju kesetaraan gender yang lebih luas begitu? Kalau berbicara tentang kekuatan fisik, saya itu setujunya memang laki-laki lebih kuat. Pasti. Iya. Kalau kita disuruh ngangkat 10 kilo lebih, aduh 10 kilo nih. Kecuali kalau emang nggak ada laki-laki ya, kita bisa jadi lebih kuat. Makanya kan begitu. Itu kan akhirnya karena terpaksa muncul kekuatan. Iya, betul. Nah itu mungkin di situ dulu Mbak. Memang kita harus memahami bahwa ternyata memang fisik kita tuh tidak sekuat laki-laki. Nah itu tidak bisa digantikan menurut saya. Terus kalau kayak tadi Mbak, apakah memang dengan pemberdayaan itu jadi akhirnya bisa berbicara tentang kesetaraan gender di dalam semua sektor? Sebetulnya prinsip dari kesetaraan gender ini kan keseimbangan peran. Jadi bukan perempuan mengalahkan laki-laki ataupun laki-laki terkalahkan oleh perempuan. Jadi kalau saya itu memahami konsep pengaruh utamaan gender ini lebih kepada ada part-partnya atau kelemahan-kelemahan atau pasal-pasal kosongnya laki-laki yang diisi perempuan, begitu juga sebaliknya. Kayak tadi, kita berbicara tentang perekonomian, oh ternyata perempuan ini lebih teliti, atau lebih sabar, atau lebih ini. Di sisi sebaliknya, oh ternyata laki-laki ini lebih tough ya, atau terhadap membuat sebuah kebijakan, laki-laki ini kayaknya lebih berani dibandingin perempuan. Kalau kita ini kan pertimbangannya banyak. Iya, dan kita pakai perasaan ya. Iya, akhirnya jadi nggak dulu deh, nanti takutnya begini, takutnya begitu, kayak gitu. Jadi pemberdayaan menuju iya, karena dengan kesetaraan akhirnya dengan keseimbangan itu semua akses yang sama, perlambat atau lambat laun itu akan menuju si kesetaraan gender itu Mbak. Berarti definisi kesetaraan gender di sini adalah keseimbangan peran menurut saya antara laki-laki dan perempuan, tidak saling mengalahkan. Jadi pengaruh utamaan gender ini tidak menjadikan aku lebih daripada ini, tapi peranku yang belum maksimal bisa dibantu. Karena kita juga makhluk sosial nggak sih Mbak? Iya, betul. Jadi yang harus di-highlight di sini adalah kesetaraan gender ini adalah menyeimbangkan begitu ya antara perempuan dan laki-laki, bukan untuk bersaing dan saling menjatuhkan, tapi mengisi kekosongan gitu, menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing, melengkapi begitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara seorang perempuan seorang Mbak Hani aja deh, sudah berkiprah di publik gitu kan, di dunia politik bahkan. Saya sempat nanya ke Mbak Hani, apa yang membuat Mbak Hani ini akhirnya berani maju sebagai anggota dewan, padahal Mbak Hani ini seorang milenial, seorang perempuan, terus jabatan ini bukan jabatan yang main-main karena harus menghadapi masyarakat, tidak hanya menghadapi keluarga atau orang-orang terdekat, tapi masyarakat begitu. Nah, saat ini banyak, mungkin tidak hanya Mbak Aulia Hani, kalau kita melihat anggota DPR Jawa Timur tuh juga banyak ya Mbak yang perempuan yang sudah terjun di dunia politik gitu. Menurut Mbak Hani sendiri apa tantangan terbesar seorang perempuan ketika terjun di dunia kepemimpinan dan mengambil keputusan
di saat perempuan ini ketika ngambil keputusan tuh banyak sekali pertimbangan. Mbak, kalau ngapunten, kalau saya ngambil keputusan itu mikirnya udah setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan begitu kan ya Mbak ya. Beda dengan laki-laki yang mikirnya dalam waktu dekat aja, ini dulu. Tapi kalau kita mikirnya, ntar kalau begini, ntar jadi begini, ntar gini, ini gimana? Ujung-ujungnya jadi overthinking gak sih Mbak? Ujung-ujungnya malah bisa jadi nggak jadi karena terlalu banyak pertimbangan. Nah itu, tapi Mbak Hani sendiri sekarang ada di posisi ini berarti kan harus mengambil banyak keputusan. Oke. Mungkin hanya saat ini masih menjadi seorang anggota, belum menjadi ketua begitu. Tapi menjadi seorang anggota aja juga harus mengambil banyak keputusan, apalagi juga yang dihadapi masyarakat. Apa tantangan terbesarnya? Mungkin kayak stereotype nggak sih Mbak? Jadi kayak perempuan ini masih dipandang seperti ini gitu. Jadi perempuan itu masih belum maksimal seperti ini gitu. Itu yang paling besar. Jadi kayak nanti kalau kayak tadi ngambil keputusan ternyata nggak ini. Padahal menurut saya itu kan betul salah, bisa terlaksana ataupun tidak. Itu semua kan bukan karena gender menurut saya gitu Mbak. Karena memang kan pasti ada resiko dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam meng-create sesuatu itu pasti ada resikonya. Yang mana sebenarnya menurut saya itu tidak bisa dikategorikan ini gara-gara kamu sebagai perempuan atau kamu sebagai laki-laki. Menurut saya. Maksudnya apa ya Mbak? Kayaknya kok kurang pas ketika kamu salah gara-gara kamu perempuan atau kamu nggak maksimal gara-gara kamu laki-laki. Itu menurut saya. Itu satu. Terus yang kedua, mungkin masih ada beberapa kayak diskriminasi ataupun pelecehan nggak sih Mbak? Jadi tantangannya tuh masih di situ. Mungkin kalau secara fisik ada, tapi mungkin sudah ini. Tapi pelecehan verbal ya. Terus kayak kamu kok gini, inimu begini. Apalagi di dunia media sosial yang nggak ada filternya. Iya betul. Itu yang maaf ya Mbak, kadang itu teman-teman itu menulis sesuatu tanpa dipikirkan efek ketika saya nulis ini itu dia tuh berefek nggak ya? Atau maaf kesehatan mentalnya itu akhirnya terganggu nggak ya ketika saya bicara seperti ini? Mungkin masih ada variabel-variabel seperti itu yang mana mungkin kalau perempuan itu kan lebih gampang dipandang secara fisik dan lebih mudah dinilai secara fisik. Gitu, oh cantik nih, jadi aku mau gini, isinya ada, nanti ketika kita ngobrol baru ini. Yang penting kelihatan secara fisik dulu. Oke dulu gitu. Mungkin 2 tantangan terbesar yang menurut saya ini tuh itu sih, stereotype sama masih adanya kayak diskriminasi atau sebuah pelecehan secara verbal ya Mbak ya, bukan, ya saya sih yakin kalau misalkan secara fisik mungkin nggak berani juga ya melihat posisinya Mbak Hani sekarang. Cuman kalau verbal jangan sampai. Tapi kalau pelecehan secara verbal ini kita tahu netizen Indonesia itu tidak pandang bulu. Tapi alhamdulillah sih Mbak, saya nggak minta, cuman alhamdulillah saya hampir tidak pernah mengalami pelecehan verbal di media sosial saya. Matur nuwun. Oke, saya masih penasaran ketika Mbak Hani mengambil keputusan, terutama di DPRD sendiri, entah itu keputusan pada saat di fraksi atau pada saat Mbak Hani harus menghadapi masyarakat juga pasti banyak keluhan begitu kan ke Mbak Hani. Kemudian Mbak Hani harus mengambil keputusan yang mana balik lagi seorang perempuan itu ketika mengambil keputusan banyak sekali yang harus difikirkan. Apakah masih seperti itu ketika Mbak Hani mengambil keputusan atau sekarang ini Mbak Hani bukan mendominasi tapi lebih kita belajar cara mengambil keputusan seorang laki-laki. Jadi nggak yang full pakai perasaan, tapi kita menggunakan logika juga. Jangan terpengaruh perasaan supaya bisa mengambil keputusan lebih bijaksana begitu. Gimana Mbak? Kalau saya itu selalu berusaha untuk setidaknya saya punya ilmunya dulu. Agar keputusan itu ada dasar tanggung jawabnya. Jadi bukan cuma yang kayak gimana Mbak Hani? Tapi tanpa saya mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud. Contoh kayak kita sekarang ini kan akhir-akhir ini kita juga bikin raperda Mbak tentang beberapa hal konten. Di situ kami juga walaupun mungkin saya tidak sekolah di bidang itu, tapi setidaknya saya belajar mencari referensi-referensi agar sebetulnya apa sumbangsi ide atau sumbangsi keputusan dari kami itu bisa dipertanggungjawabkan.
Karena semua pasti baik perempuan maupun laki-laki, kita berbicaranya komisi, kita berbicaranya fraksi, itu sebuah kebijakan ini harapannya itu bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, tapi memang adaptasinya untuk masyarakat. Dan ini mungkin bisa jadi ilmu baru untuk perempuan-perempuan yang saat ini sedang melihat podcast kita ya Mbak ya, bahwa kita menerima nih posisi kita sebagai seorang perempuan itu ketika mengambil keputusan banyak sekali yang harus difikirkan. Tapi daripada kita overthinking, lebih baik kita punya ilmunya dulu. Nggak apa kok, maksudnya kita kayak satu step mundur dulu untuk belajar lebih tebal lagi, agar setidaknya kalau memang kita tidak bisa atau belum bisa mempertanggungjawabkan ini di dunia, kalau saya minimal ketika nanti ditanya sama Tuhan itu kita bisa jawab gitu Mbak. Kalau aku itu sih. Pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya supaya para perempuan-perempuan ini berani tampil dan mengambil keputusan seperti seorang Aulia Hani? Kalau seperti seorang Aulia Hani, kayaknya kalau saya itu belum cukup percaya diri untuk semua orang melihat saya sebagai gitu ya. Tapi kan ini sosoknya Aulia Hani, kita bicara seorang perempuan dan yang ada di depan saya adalah Mbak Aulia Hani yang saya juga melihatnya, wah luar biasa kegiatannya banyak banget, ada aja gitu dan jadi seorang anggota DPRD saya aja nggak berani gitu Mbak. Tapi gimana caranya Mbak Hani untuk mendorong, misal nih saya nih nggak berani tampil di depan publik, saya nggak berani menjadi seorang kome yang seperti seorang Aulia Hani. Gimana caranya mendorong supaya akhirnya perempuan ini berani? Tentukan tujuan dulu sih Mbak kalau saya. Dan percaya kalau semua itu pasti ada jalannya. Tapi jangan yang kamu tidak melakukan apa-apa juga gitu. Karena bagaimanapun semua siklus proses-proses ini memang harus dilalui dan kualitas itu terbentuk karena memang banyak hal yang memang harus kita lakukan untuk mencapai itu. Jadi nggak apa-apa ketika memang kamu belum ini dulu, namanya mengidolakan seseorang, itu pasti kan karena sesuatu. Iya betul. Ambil yang baik-baik dulu, pelajari yang baik-baik dulu. Jangan ditelan mentah-mentah. Karena kayak saya juga belum tentu baik. Pasti kalau misal mau membranding atau menggambarkan seorang Aulia Hani di sosial media, pasti saya akan membranding diri saya yang baik-baik. Yang baik-baik, betul. Tapi belum tentu, dan saya pasti masih jauh dari kata-kata baik. Jadi teman-teman kalau misal memang akhirnya terinfluence sama apa yang saya lakukan, mari belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar, banyak hal yang harus teman-teman isi di gelasnya teman-teman ini, terutama perempuan-perempuan ini. Dan percaya aja sebenarnya teman-teman ini mampu kok. Selama teman-teman ini mau. Mau dulu. Ketika memang mau, fokus tujuannya sudah jelas, teman-teman ini harus mengisi gelasnya teman-teman ini dengan mau air, mau Fanta, mau kopi, mau apapun. Itu kan teman-teman yang memilih. Dan teman-teman ingin menjadi seperti apa ya, teman-teman yang menentukan. Bukan saya, bukan Mbak Ome, bukan yang lain. Dan ini berlaku di segala sektor, pemerintahan, sektor swasta, organisasi? Karena kalau saya begitu sih Mbak. Apakah ketika saya di pemerintahan seperti ini, terus ketika saya di usaha seperti ini? Enggak. Semua saya coba untuk saya pelajari. Karena tadi yang saya garis bawahi adalah apapun yang saya bicarakan, sebisa mungkin saya bisa bertanggung jawabkan. Kalau memang saya ternyata belum bisa, kalau saya, mending saya tidak menjawab daripada teman-teman ini kayak, oh kan kemarin Mbak Hani tuh ngomongnya kayak gini, berarti yang diomongin Mbak Hani ini benar. Nah saya nggak mau seperti itu. Karena ilmu ini kan akan terus ya Mbak. Misal saya bercerita, Mbak Ome pasti pasti akan cerita, oh katanya Mbak Hani kemarin ada seperti ini, kata ini. Betul. Nah saya tidak mau menyumbang ilmu yang salah. Berarti balik lagi, untuk seorang perempuan ketika dia harus mengambil keputusan, ketika dia ingin bisa berkontribusi di pemerintahan, sektor swasta, organisasi atau apapun, balik lagi adalah ilmu yang harus dipegang. Saya idealisme pasti, tentukan niat. Karena mau sepintar apapun orang, nah kemarin tuh Mbak saya baru belajar bahwa, bukan baru belajar, ada sebuah kata-kata dan kalimat, sepintar apapun kamu, pengetahuanmu seluas apapun, kalau kamu tidak punya komitmen, selesai. Iya, betul.
seberapa penting peran pendidikan dan keteladanan dalam membentuk karakter seorang perempuan supaya siap bersaing dan memimpin di berbagai bidang. Kalau kita flashback lagi di awal tadi, perempuan adalah seorang madrasah. Berarti seorang madrasah ini harus mempunyai pendidikan, harus mempunyai ilmu. Seberapa penting? Sebetulnya tidak cuma perempuan, semua manusia menurut saya itu penting ilmu. Kenapa itu? Pendidikan itu bukan hanya sebuah, saya kuliah sampai setinggi apapun. Pendidikan itu juga bisa dari lingkungan, bisa juga dari macam-macam. Bukan hanya pendidikan formal ya. Betul, seperti itu. Seberapa penting ya memang kita ini sebagai manusia harus selalu belajar. Terlebih lagi sebagai perempuan adalah madrasah, bukan tuntutan, tapi memang rasanya akan menjadi kewajiban kita nggak sih Mbak? Iya betul. Iya kan, terus pasti di sisi kecil kita, ya memang saya belum mengalami fase itu. Kita berbicara seorang ibu, sebisa mungkin anak-anak kita ini tahu ilmunya dari kita pasti. Iya. Inginnya kan pasti seperti itu. Hakikatnya pasti seperti itu. Kayak gitu sih. Itu kenapa menurut saya penting untuk selalu mengupdate, karena namanya ilmu pasti juga Mbak, kita hidup di 5 tahun yang lalu sama sekarang, ya Allah, Masya Allah, sangat luar biasa. Digitalisasi yang dulu kita taunya moto begini doang, sekarang sudah sambil jengking-jengking. Iya betul. Ya kan Mbak, kayak gitu. Ya kan, itu sederhananya. Apalagi sebuah adab, sebuah keteladanan yang ini menentukan atau membentuk karakter anak kita, membentuk karakter siapa orang yang melihat kita sebagai tadi sosok, figur atau apapun lah yang dilihat. Kalau di rumah seorang perempuan itu bisa jadi garda terdepan begitu di dalam rumah ya Mbak, di bagian apapun ya, keuangan, dapur, kebersihan segala macamnya, mungkin perempuan bisa menjadi garda terdepan. Tapi kalau di luar rumah, apakah perempuan ini bisa menjadi garda terdepan di lapangan begitu? Kalau dibilang bisa atau enggak, sebetulnya ya apa yang nggak bisa dilakukan sama manusia nggak sih Mbak? Semua pasti bisa dilakukan. Semua pasti bisa. Dan apalagi saya itu selalu merasa apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh seorang Aulia Hani Mustafa Sari. Bukan saya ini sok-sokan atau kata-kata barusan ini tuh bukan karena kamu kok kayaknya sombong bisa melakukan banyak hal. Bukan itu poinnya. Poin saya adalah selama kita bisa mengusahakan. Kembali lagi Mbak, mengusahakan ini yang penting. Kita bukan ngomongin perkara kuantitasnya doang nih, kita ngomongin juga kualitasnya. Tidak berbicara, karena Mbak Hani ini pinginnya mengedukasi banyak orang. Enggak itu dulu deh. Enggak itu dulu. Jadi kita nggak usah berbicara, aku pingin dilihat, atau aku pingin menjadi sesuatu yang bisa menginfluence orang semua. Jangan itu dulu deh. Minimal benerin dulu diri kita, perbaiki diri kita. Sebetulnya tanpa kita sadari itu juga bisa menjadi pembelajaran untuk orang lain. Tapi kan pasti ada keinginan Mbak untuk mungkin di sisi ego kita sebagai perempuan, kita juga pengen bisa dilihat orang bahwa ini loh aku tuh bisa gitu. Jujur saya sebagai seorang kome juga di sosial media, di personal branding saya juga saya pengennya orang itu bisa melihat saya bahwa ternyata kome itu bisa kemampuan. Ya. It's okay kah? Karena memang ada ilmunya, itu kayak namanya kalau nggak salah kayak aktualisasi diri. Dan semua manusia tuh punya part itu. Saya lupa dulu pelajaran apa, tapi di ekonomi tuh kayak ada segitiga juga Mbak, terhadap kebutuhan, teori kebutuhan. Ada juga tuh aktualisasi diri yang memang tidak berbicara ini, dan itu manusiawi. Manusiawi, nggak hanya perempuan aja yang seperti itu. Iya, manusia. Saya ingin dilihat, eksistensi saya ini ingin dinilai. Betul. Karena apa? Karena saya ini melakukan tujuannya macam-macam. Gitu. Lah mungkin tadi saya berbicara seperti itu karena mungkin, ya mohon maaf kalau terlihat munafik sekali lagi. Saya tidak mengorientasikan saya harus dinilai nomor 1. Enggak. Tapi saya tuh lebih suka, ternyata Mbak Hani ini bisa sharing ya, atau bisa saling berdiskusi, terbuka orangnya, mau mendengar, mau memberitahukan sesuatu. Bahasa saya tuh mau bertumbuh bareng-bareng. Iya, betul. Mbak, boleh diminum dulu. Kita kalau ngomongin seorang perempuan, berat ya.
Nah, kalau tadi kita sudah bicara perempuan di dalam rumah, perempuan di bidang ekonomi, sektor UMKM, kemudian di pemerintahan begitu. Tapi kalau kita bicara tentang perempuan, peran seorang perempuan dalam penanganan bencana. Balik lagi kalau kita bicara bencana, kita pasti bicara fisik seorang perempuan begitu. Kalau ada bencana itu pasti apa ya Mbak, benar sih, secara fisik perempuan itu pasti kalah sama laki-laki. Kalau memang ada laki-lakinya, beda kondisi kalau nggak ada laki-lakinya, mau nggak mau harus kuat begitu kan. Tapi kalau kita bicara pada saat terjadi bencana, apakah peran perempuan ini bisa diandalkan dalam evakuasi korban, koordinasi tanggap darurat? Kalau koordinasi tanggap darurat kayaknya kita masih bisa jadi pemenang begitu ya dalam berkoordinasi. Tapi untuk evakuasi korban, edukasi dan lain sebagainya, bagaimana? Jadi gini, di kebencanaan sendiri itu sudah ada pengaruh utamaan gender dalam kebencanaan juga, Mbak. Oke. Harapannya sebetulnya perempuan ini itu bisa masuk bukan hanya di ekornya saja. Jadi kan kebencanaan itu ada 3, pra-bencana, saat bencana, sama pasca bencana. Iya. Dan harapannya perempuan ini hadir bukan hanya di pasca bencananya saja, tapi juga pra dan pada saat waktu dalam balik bencana. Contohnya seperti apa? Kayak tadi Mbak ngendikan, evakuasi korban. Kami waktu itu ada Solo Semiran, Sarasehan, maksudnya kegiatan kami di provinsi itu, yang memberikan edukasi terkait mitigasi bencana. Jadi kami ajarkan mengevakuasi korban bukan cuma laki-laki saja Mbak, perempuan juga. Karena naudzubillah min dzalik, karena kalau pas terjadi bencana, udah paling bingung apa Mbak? Menyelamatkan diri sendiri minimal. Iya betul. Gitu. Terus bayangkan di situ, bener kata Mbak Komeh, nggak ada laki-laki. Terus kita nggak bisa ngevakuasi. Mbak masa kita tinggal? Iya. Gitu. Jadi aksesi-aksesi itu diajarkan sedini mungkin. Pertama, teman-teman tahu ilmunya. Perempuan-perempuan ini bisa aksesi terhadap pelatihan-pelatihan. Pada saat itu juga, saya juga ikut water rescue, Mbak, pelatihan water rescue. Jadi saya menyelamatkan diri di apa namanya, pantai, laut, bukan pantai. Itu saya juga ikut water rescue pada saat itu BPBD Kabupaten Tuban. Saya ikut. Bukan so ide, tapi emang kayaknya harus belajar. Ya minimal saya bisa menyelamatkan diri saya dulu lah Mbak, nggak udah bilang balik kalau kenapa-napa gitu. Jadi itu, terus ada beberapa kebijakan-kebijakan pra bencana itu yang memang harus ada keterlibatan perempuan. Contohnya, pada saat itu Mbak, kalau berbicara tsunami Aceh, itu kan dari penelitian atau data, selain kelompok rentan, lansia, teman-teman disabilitas, itu korban paling banyak itu perempuan. Karena tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi kalau di Aceh itu kan banyak yang pakai jubah, rok. Itu kan kurang fleksibel untuk berenang. Nah, jadi kenapa perempuan ini dimasukkan di dalam prabencana itu harapannya bisa punya ide-ide yang bukan simpel ya Mbak, yang terlihat tidak penting tapi ternyata penting untuk dimasukkan di dalam sebuah kebijakan. Gitu. Contoh kasarannya kayak, ketika ini adalah siaga 1, bencana ini, bencana itu, kamu harus seperti apa? Sekarang kita ada Katana, dulu kan Destana, Desa Tangguh Bencana. Sekarang kita sudah ngomonginnya Katana Mbak, menggandeng ibu-ibu PKK. Berarti kan teman-teman ini sudah mulai memahami bahwa memang perempuan ini kekuatannya nggak cuma masa doang nih Mbak. Tapi memang mereka perlu diikut sertakan untuk diberikan pemahaman-pemahaman terhadap itu. Belum lagi kalau ibu-ibu atau perempuan-perempuan ini biasanya anaknya dulu yang dievakuasi. Iya betul. Kalau udah punya anak pasti mikir anaknya dulu, baru menyelamatkan diri sendiri gitu. Suaminya mah nggak dipikir, suaminya pasti bisa menyelamatkan diri sendiri kan. Itu pada pra bencana. Pada saat pasca bencana. Waktu itu Merapi, kalau saya nggak salah yang diilustrasikan. Bagaimana teman-teman di Jogja itu kan tertutup, nggak bisa keluar. Nah, tadi kita berbicara ngomongin tentang kekuatan fisik. Kenapa perempuan ini diharapkan bisa memberikan andil kebijakan? Kalau laki-laki ngangkat galon 9 kilo kuat, perempuan belum tentu.
Jadi harapannya dengan keterlibatan perempuan, oh ada yang terpikirkan, kita taruh ya yang size-nya lebih kecil. Harapannya biar bisa kayak dibantu ya, ketika tidak ada laki-laki, kita ini bisa mengangkat sendiri tanpa menunggu. Jadi kayak gitu sih Mbak, kayak simple-simple hal yang mungkin belum terpikirkan, detail-detail itu yang ternyata itu udah ada efek besarnya. Sangat membantu begitu ya. Dan yang biasanya terfikirkan seperti ini ada dari otaknya seorang perempuan gitu. Iya, mungkin karena serumpun. Iya, betul. Kita juga merasa kayaknya begini. Oh iya sih, yang ini mungkin belum terpikirkan, saya bantu untuk memikirkan. Nah, itu kan bukan mengalahkan, Mbak. Iya, betul. Berarti bisa dibilang bahwa seorang perempuan itu tidak hanya menjadi garda terdepan di rumah aja, tapi di luar pun juga sebenarnya perempuan ini bisa berkontribusi dan bisa diandalkan begitu. Maksud saya begini, supaya perempuan ini tidak terlalu diremehkan ketika berada di luar rumah dan ternyata perempuan tuh bisa loh diandalkan. Karena ada banyak hal yang mungkin tidak terfikirkan oleh laki-laki dan tidak pernah dilakukan oleh laki-laki, tapi ini justru sering dilakukan oleh perempuan dan harus banget nih ada ilmunya supaya ketika nanti bencana seperti iya. Saya paham maksudnya. Jadi gitu. Bahasanya itu dengan pemikiran dua arah, harapannya itu bisa lebih maksimal ngoten kan maksudnya. Betul. Nah, selain kebencanaan nih Mbak, ada banyak juga perempuan yang aktif di bidang lingkungan seperti pengelolaan sampah, kemudian konservasi atau ketahanan pangan lokal. Menurut Mbak Hani sendiri bagaimana peran mereka bisa diperkuat melalui kebijakan daerah? Sebenarnya kalau berbicara kalau saya lebih sukanya terhadap kebijakan ini berarti berbicara tentang pemberdayaan. Bagaimana aksesnya di semua bidang, bukan cuma di perekonomian, tapi juga tadi di lingkungan. Karena kalau berbicara peran perempuan itu berarti kan kita juga melihat kesuksesan dia sebagai perempuan. Dan kesuksesan ini kan bisa jadi dari perekonomian, atau dia sukses menjadi ibu, atau dia sukses menjadi apa, seperti itu. Jadi kebijakannya saya lebih suka bagaimana pemberdayaan ini juga bisa diakses bukan cuma oleh gender tertentu, gitu Mbak. Bukan cuma pelatihannya saja, tapi juga akses-akses yang lain. Mungkin kita juga pernah berbicara kalau perihal perekonomian ya, akses permodalan, akses bagaimana perluasan pasar, akses ini itu bisa diakses bukan cuma gender laki-laki tapi juga bisa gender perempuan. Paham. Intinya kan semua sebenarnya kita ngomongnya tentang kesetaraan gender itu tadi ya, saling melengkapi, menyeimbangkan antara perempuan dan juga laki-laki. Tapi kalau dari Mbak Hani sendiri melihat komunitas dan juga organisasi perempuan di Jawa Timur yang saling mendukung dan memperkuat kapasitas satu sama lain ini gimana sih Mbak? Kalau kita bicara solidaritas perempuan, itu saya nggak tahu ya, ini menurut pendapat saya, perempuan itu ketika sudah bersolidaritas, sudah ngumpul, itu kayak lebih kuat gitu daripada laki-laki, bener nggak sih? Karena kita tuh kayak, ketika kita ngobrol ya Mbak, oh iya ternyata kita mirip ya. Oh iya ternyata kita ini ya. Terus ketika kemiripan ini timbul, apalagi mungkin kita ini perempuan itu kan cenderung suka bersua, suka berbincang. Ketika sering berbincang, sering tahu, kayaknya aku nih sudah harus paling gerdanya Mbak Pome, atau begitu juga sebaliknya. Dan itu memang kekuatan sih Mbak. Itu saya juga mengakui. Saya juga sebelumnya di PKK. Bagaimana ibu-ibu ini tuh kayak raket gitu, apa ya bahasanya, kayak akrab. Iya, terus juga penerimaannya juga luar biasa. Padahal belum kenal. Iya benar-benar. Tapi kita boleh lah ya Mbak, pada saat ini podcast sudah tayang di YouTube, mungkin ada netizen yang melihat podcast kita, boleh lah berpendapat gitu di kolom komentar. Apalagi yang laki-laki ya, kita kan sama-sama perempuan nih, menganggapnya bahwa ketika sesama perempuan bertemu itu solidaritasnya lebih kuat begitu. Tapi kalau laki-laki sendiri gimana? Saya juga mungkin sama sih Mbak, mungkin sama. Tapi kan mungkin kalau perempuan ini kan cenderung frumpi ya, jadi lebih kelihatan gitu. Iya. Kalau laki-laki banyak kok Mbak, banyak dong. Misal kayak contoh nih, maaf kalau memang saya salah. Jadi kayak ada satu kelompok-kelompok
tertentu, apalagi mereka mirip, itu pasti juga luar biasa kok Mbak. Apalagi kayak kita ngomongin olahraga sepak bola. Oh iya. Dan kayak gitu. Pokoknya terjadi kemiripan itu pasti mereka udah kayak klik aja meskipun baru pertama kali bertemu begitu. Oke. Jadi kalau Mbak Kopi ngendikan solidaritas, kembali lagi ini tidak bisa diiris perempuan lebih daripada laki-laki dan laki-laki lebih daripada perempuan. Cuman mungkin perempuan ini cenderung lebih terlihat karena tadi kita ini lebih vokal. Kita lebih ekspresif ya daripada laki-laki itu sih. Kayak lebih terlihat. Iya betul. Ada kekuatan mak-mak, kekuatan ini kan gitu loh Mbak, Masya Allah. Pas terkuat ya Mbak ya. Iya, Masya Allah. Oke, nah kalau kita bicara solidaritas berarti kita juga berbicara tentang kolaborasi seorang perempuan. Kolaborasi antara perempuan di berbagai bidang begitu, ekonomi, sosial, dan kebencanaan yang sudah mulai tampak. Bagaimana DPRD ini memfasilitasi hal ini, gitu, Mbak? Ya tadi kembali lagi, yang paling kelihatan itu pemberdayaan, pelatihan, pelatihan sendiri mungkin, mohon maaf, secara tidak sadar, biasanya ketika saya mendapatkan aksesi memberikan pelatihan berkolaborasi dengan teman-teman dinas, rata-rata tuh perempuan tuh banyak banget Mbak. Gitu ya? Nggak tahu kan tadi merasa serumpun atau memang ternyata sebanyak itu yang ini atau seperti apa. Secara tidak sadar. Bukan berarti laki-laki tidak mau ya Mbak. Gitu. Itu satu. Terus kita kan juga kayak sebenarnya punya wadah di dinas itu juga ada yang bagian perempuan ya. Kita juga punya kementerian juga, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi sebenarnya Mbak, wadah-wadah ataupun beberapa kebijakan itu walaupun memang tidak secara specialized gitu berbicara tentang perempuan itu sendiri, tapi sebetulnya pemerintah kita ini sudah sangat memberi ruang. Satu di politik kita keikutsertaannya kan 30% tuh Mbak di legislatif. Pada saat kita mau mendaftarkan diri itu kan harus 30% tuh ambangnya untuk perempuan. Itu kan juga sudah ada. Terus kalau misal Mbak lihat sekarang banyak juga pemimpin-pemimpin yang sudah banyak perempuan. Pada saat itu juga alhamdulillah ibu juga bupati pertama perempuan di Jawa Timur. Jadi sebetulnya walaupun mungkin memang tidak ada kebijakan khususon gitu, tapi pemerintah ini sudah seterbuka itu untuk memberi aksesi dan kesetaraan terhadap perempuan ya. Makanya kita kan juga melihat banyak sekali teman-teman perempuan kita yang sudah bersuara dengan kekuatan, dengan intelektualitas teman-teman semua. Mereka mengajak teman-teman perempuan ini untuk punya kekuatan. Sekali lagi kekuatan ini bukan mengalahkan, tapi kekuatan ini tuh harapannya memberi nilai tambah. Kalau di Indonesia kita punya Ibu kita Kartini. Di Jawa Timur, seorang perempuan, gimana ya Mbak, menggambarkan seorang perempuan di Jawa Timur menurut Mbak Aulia Hani itu seperti apa? Apakah perempuan-perempuan di Jawa Timur itu harus tangguh dalam segala hal? Kemudian apakah cukup berdaya di satu bidang aja, entah itu ekonomi saja, sosial aja, atau bagaimana? Gimana menurut Mbak Hani? Wajah perempuan di Jawa Timur. Wajah perempuan di Jawa Timur, kalau saya melihatnya sih, alhamdulillah sudah cukup banyak kepercayaan dirian ya Mbak. Gubernur kita perempuan. Iya betul. Masya Allah, beliau, bagaimana ketangguhan, bagaimana keluar biasaan beliau ya, pasti dengan positif dan negatif beliau, maksudnya kelebihan dan kekurangan beliau. Tapi beliau menjabat 2 periode, ini berarti kan beliau juga sudah bisa membuktikan bahwa beliau bukan cuma secara kuantitas, tapi juga secara kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin. Terus kalau Mbak ngendikan apakah perempuan ini hanya cukup di satu sektor saja, kalau saya sih justru enggak. Contohnya saya kan seide, saya pun saya kerjakan. Banyak gebrakannya ya. Karena menurut saya, minimal kalau mau ngebantu orang, kita dulu. Saya belajar bahasa isyarat. Sedikit-sedikit saya belajar bahasa isyarat. Sebenarnya tujuannya apa? Bukan tujuannya untuk biar terlihat keren, Mbak. Enggak. Tapi untuk membantu orang.
Karena tidak semua orang, maaf teman-teman tuli itu bisa membaca verbal kita. Oke. Dan ternyata belum semua teman-teman tuli ini memahami bahasa isyarat. Tapi ternyata bahasa isyarat ini itu bisa sedikit, nggak sedikit malah, bisa membantu mereka untuk berkomunikasi. Iya betul. Saya jadi ingat kalau Mbak Hani bicara soal bahasa isyarat, saya jadi ingat nonton kontennya Mbak Hani waktu itu di Reels. Lagu apa ya waktu itu ya, lupa saya. Itulah pokoknya yang ada di Reels itu. Mungkin sebagian orang melihat, balik lagi, sebagai ini adalah bagian dari personal branding. Dan orang melihat personal branding itu dari dua sisi. Ada yang melihat bahwa ini adalah personal branding yang positif, tapi ada juga yang melihat bahwa oh lagi pamer nih orang. Padahal maksudnya adalah ini personal branding. Kemudian sebelum membantu orang minimal harus ke kita dulu. Gimana caranya Mbak Aulia bisa membantu teman-teman yang tuli ini dengan bahasa isyarat kalau Mbak Hani nggak belajar bahasa isyarat dulu, begitu kan Mbak ya? Saya belajar. Iya makanya. Saya belajar di Sindo, di lembaga yang memang sudah jelas di Sindo memang. Di garis bawahi bahwa seperti itu, bagaimana kita bisa membantu orang lain kalau kita sendirinya aja nggak bisa. Dari Reels itu aja saya jadi ingat gini. Oh iya ya, jadi tujuannya Mbak Hani belajar bahasa isyarat itu bukan hanya sekedar iya bisa belajar bahasa isyarat dan bisa berkomunikasi dengan teman-teman tuli aja. Tapi dari Reelsnya Mbak Hani sendiri, teman-teman tuli yang tadinya nggak ngerti ini lagu apa sih gitu. Akhirnya, oh ini lagi ini, oh artinya begini, itu. Itu juga. Betul. Terus saya juga pengen teman-teman semuanya setidaknya tumbuh suka dulu juga. Atau tahu tentang bahasa isyarat juga, gitu. Dan ternyata sebenarnya asik sih Mbak ya belajar bahasa isyarat itu. Asik banget. Terus posisinya, kalau semisal tadi Mbak Kome bilang, ada orang yang menilai saya pamer, ya sudah, nggak apa-apa. Manusia itu kan ada pro dan kontra. Iya betul. Sekali lagi, saya mohon maaf memang ketika memang itu menjadi pemikiran orang lain, ya sudah nggak apa-apa. Jadi ladang pahala aja buat saya. Karena kita nggak bisa ngontrol apa yang ada di pikiran orang lain kan Mbak ya. Kita cuma bisa ngontrol diri kita sendiri. Balik lagi ke pertanyaan saya sebelumnya bahwa apakah perempuan ini hanya harus bisa atau spesialis di satu bidang aja? Kalau saya enggak. Enggak harus bisa. Kalau bisa dalam semua hal begitu. Minimal kalau kita diajak ngobrol sama siapapun kita nyambung. Oh iya betul. Iya. Karena kita tidak pernah tahu kita akan bertemu dan kita akan menjadi seperti apa besok, seminggu lagi, setahun lagi. Kayak sekarang saya di sini, saya tidak pernah berpikir saya duduk di posisi seperti ini. Dan ternyata ketika kuantitas saya ini tidak saya imbangi dengan kualitas, kayak saya tuh kayak merasa tidak memberikan benefit ya. Kayaknya saya nggak bermanfaat. Dia tidak bermanfaat. Sebenar-benarnya manfaat ya Mbak. Oke, betul. Berarti wajah seorang perempuan di Jawa Timur itu harus ada ilmunya dan minimal ketika diajak ngobrol sama orang lain kita tahu lagi ngomongin apa dan kita juga tahu harus menanggapinya bagaimana dan harus bisa bermanfaat. Nggak apa-apa, belum tahu banyak nggak apa-apa. Tahu sedikit tentang banyak hal. Iya. Oke. Itu kan kenapa kita harus selalu mengupgrade. Biar bahasan kita ini nggak cuma A aja, tapi ada B, C, D. Belum lagi A aksen, A min, A ini gitu. Jadi emang ternyata emang kita harus belajar. Oke. Terakhir dari Mbak Aulia Hani, pesan untuk perempuan-perempuan muda atau anak muda deh. Kita bicara anak muda, perempuan muda di Jawa Timur. Apa yang ingin disampaikan supaya mereka, para perempuan ini berani keluar dari zona nyamannya mereka sebagai seorang perempuan, kemudian mereka juga berani tampil di publik, berani bersuara, berani mengambil keputusan. Apa yang ingin disampaikan? Yang pasti semangat. Terus teman-teman ketika ingin menggapai sesuatu, bercita-citalah setinggi mungkin, tapi jangan pernah lupa bahwa proses ini memang harus ada dalam hidup. Tidak ada sebuah kesuksesan itu yang instan dan tiba-tiba kamu dapat tanpa perjuangan. Jadi belajarlah, maksimalkan selama memang usia masih mendukung, selama memang selama kita mau, kita pasti bisa. Jadi menjadi seorang perempuan itu harus mau supaya
kita bisa melakukan itu. Yang penting ada kemauan dulu dan harus ada ilmunya, jangan lupa. Karena perempuan adalah madrasah bagi semuanya, anak-anaknya, suaminya, keluarganya. Insya Allah. Terima kasih Mbak Aulia. Banyak banget insight yang bisa kita dapatkan dari seorang perempuan di mata Aulia Hani. Semoga kedepannya perempuan-perempuan di Jawa Timur ini bisa seperti Aulia Hani atau lebih baik lagi. Amin, 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 ya Mbak ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita tutup podcast hari ini ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.